Kompas Pagi kami lanjutkan, saudara. Tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian korban longsor galian emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tercatat 12 petambang tewas tertimbun longsor. 12 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang terluka dalam peristiwa longsornya tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 2 orang yang sempat dinyatakan hilang kini dalam proses evakuasi dari kawasan tambang ke posko. Basarnas Padang juga menurunkan personel tambahan yang juga melibatkan marinir. Sulitnya medan membuat proses evakuasi terkendala. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu hingga 4 jam untuk menuju ke lokasi. Jumlah alat berat belum dapat diturunkan karena akses menuju ke lokasi masih ada yang belum dapat dilalui kendaraan. Ini total korban adalah masih 25 orang dengan keterangan 12 orang meninggal dunia, 11 orang selamat dan saat ini penanganan medis, dan 2 orang saat ini dalam evakuasi dari lokasi longsor ke posko ataupun ke puskesmas yang terdekat. Longsor di galian tambang emas ilegal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat merenggut 12 nyawa. Salah satu keluarga penambang yang menjadi korban tewas bercerita, korban yang berasal dari Solok Selatan ikut menambang emas karena diajak oleh temannya yang merupakan orang Sungai Abu. Korban menambang secara manual dengan cangkul dan linggis. Jadi kita menungguan antaran kita nggak bisa ke dalam, Pak. Jadi kita menunggu di sini sampai di sini kan kapan datangnya. Jadi kita harus menunggu, Pak. Kerjaan untuk mencari emas, Pak, mengambil apa, Pak? Mengambil sama dengan apa itu? Dengan cangkul sama linggi itu kan, ngambilnya. Udah berapa lama dia di sini, Pak? Udah sekitar 10 hari, Pak. Sementara itu, 2 dari 11 korban selamat longsor tambang emas masih menjalani perawatan intensif di RSUD Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Salah satu korban, Reski Ardiko, bercerita, saat hujan reda, ia dan penambang lainnya kembali melakukan aktivitas penambangan. Namun tiba-tiba, tebing lubang tambang runtuh dan membuat seluruh penambang tertimbun longsoran. Reski selamat, namun mengalami patah tulang. Agak di bawah seketik, palingan 2 meter baru. 2 meter ya? Iya. Selain abang yang di lokasi tempat abang menambang itu ada berapa orang kemarin? Sekitar 25 lah, Bang. 25 orang? Ya, sadarnya lah pas di luar, Bang. Siap di mandian, dicuci dari lunong-lunong tuh. Baru sadar kan. Sadar bawa ke pondok. Sabtu paginya baru keluar. Dibutuhkan waktu 4 jam bagi tim SAR untuk menuju ke lokasi galian, sehingga proses evakuasi jenazah dan penyelamatan korban luka terhambat. Petugas BPBD bersama pihak terkait masih berupaya mengevakuasi korban. Rio Johannes, Kompas TV, Solok, Sumatera Barat. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Rio Yohanes langsung dari Solok, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Bagaimana kondisi di lokasi kejadian? Apakah 2 korban yang terakhir sudah berhasil dievakuasi? Sampai saat ini memang dari data Basarnas dan juga BPBD Kabupaten Solo ini, data masih sama dengan yang kemarin, itu ada 12 orang korban yang meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka. Dan kemarin masih dimaksimalkan proses evakuasi, ada 2 korban lagi, korban terakhir yang masih berada di kawasan tambang yang berjarak lebih kurang, jarak tempuhnya 4-5 jam dari pintu kampung desa Sungai Abu. Itu dari hasil evakuasi yang sudah dimaksimalkan. Memang kemarin itu tim SAR masih dihadapkan dengan cuaca yang sering terjadi hujan, sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Evakuasi berhasil membawa 1 orang korban dalam kondisi selamat dan itu sudah sampai di posko penanganan bencana longsor ini.
di pukul 3 dini hari tadi pagi. Itu sudah sampai 1 orang, sementara 1 lagi masih dalam proses perjalanan untuk sampai di posko penanganan. Dan yang korban terakhir ini dalam kondisi meninggal dunia. Jadi ada 2 korban yang terakhir berhasil dievakuasi, 1 sudah sampai di posko dan 1 lagi masih dalam proses perjalanan. Karena mengingat perjalanan dari tambang ini menuju ke pintu kampung, ketika membawa beban itu bisa sampai 7-8 jam jarak tempuhnya, demikian, Dipo. Artinya proses evakuasi masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Lalu bagaimana, Rio, upaya pemerintah setempat untuk kemudian menanggulangi tambang-tambang ilegal yang ada di sana? Ya, Dipo dan juga saudara, seperti halnya yang sudah saya telusuri beberapa hari ini, baik itu dengan pemerintah daerah juga dengan pemerintah provinsi, memang mereka menyatakan bahwasanya kewenangan untuk izin ini memang bukan kewenangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat. Dan untuk itu memang pengawasan adalah dalam kawasan wilayah kerja dari pemerintah provinsi. Sejauh ini memang pemerintah Kabupaten daerah Solo dan juga pemerintah provinsi sudah sering melakukan pengawasan. Namun karena wilayah ini titik fokus titik dari tambang-tambang ini berada di dalam kawasan hutan dan sangat jauh, itu menyulitkan dalam proses pengawasan. Dan khusus untuk tambang ini, tambang yang longsor pada beberapa hari yang lalu di kawasan Desa Sungai Abu ini, itu bahkan sudah 2 kali ditertibkan oleh pemerintah, oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Kabupaten Solo. Namun tetap saja ketika sudah tidak ada lagi penertiban, beberapa orang ini akan atau masyarakat ini akan kembali untuk melakukan aktivitas penambangan meskipun itu adalah penambangan liar. Demikian, Dipo. Baik, artinya yang perlu digarisbawahi adalah kemudian terkait dengan izin pertambangan ini sendiri, karena tadi dari Pemda juga seperti melempar bola kepada pemerintah pusat terkait dengan perizinan tambang, barulah nanti jika perizinannya ini clear begitu ya, penanganan di lapangan ini juga dapat dilakukan oleh Pemda setempat. Terima kasih atas laporan Anda, Rio Yohanes, langsung dari Solok, Sumatera Barat.